Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Saiful Bahri dan yang kedua yaitu Koda Elisa Meliana. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Yang mana dari presentasi ini kami mempunyai tema yaitu authentic assessment atau penilaian autentik, di mana ada beberapa sub pembahasan yaitu penilaian autentik yang pertama, yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian autentik, yang ketiga karakteristik dari penilaian autentik, dan yang keempat langkah-langkah dalam menciptakan penilaian autentik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan penjelasan dari saudari Koda Elisa Meliana. Kepadanya dipersilakan. Pengertian asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Terus yang terakhir, penilaian tertulis. Meski konsepsi asesmen autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu bagian C, karakteristik dari penilaian autentik. Yaitu yang pertama ada tugas autentik, yang mana tugas autentik ini suatu tugas yang meminta siswa melakukan atau menampilkan dianggap autentik apabila siswa untuk mengkonstruk respon mereka sendiri, bukan sekedar memilih dari yang tersedia. Yang kedua yaitu tantangan yang mirip yang diharapkan dalam dunia kenyataan sesungguhnya.
ada dua hal yang perlu dipilih dalam menyiapkan tugas dan penilaian autentik itu sendiri. Yang pertama yaitu keterampilan atau skill. Yang kedua yaitu kemampuan, abilities. Selanjutnya ada 5 dimensi yang perlu dipertimbangkan pada saat menyiapkan teks yang autentik pada pembelajaran sains. Yang pertama yaitu lama waktu mengerjakan tugas. Yang kedua, jumlah tugas terstruktur yang perlu dilalui siswa. Yang ketiga yaitu partisipasi individu, kelompok atau kombinasi keduanya. Yang keempat yaitu fokus evaluasi pada produk atau pada proses. Yang kelima, keragaman cara komunikatif yang dapat digunakan siswa untuk menunjukkan kinerjanya. Karakteristik dari penilaian yang autentik yang kedua yaitu tugas tipe tugas autentik. Di sini ada beberapa tipe tugas, yaitu tugas-tugas penilaian kinerja dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu komputer adapting testing. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda diperluas dengan memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih. Accepted response. Yang keempat yaitu group performance assessment. Yang kelima, interview berupa pertanyaan lisan dari asesor. Observasi partisipatif. Yang keenam, portofolio. Yang ketujuh, project, expo atau demonstrasi. Yang kedelapan yaitu construct respon. Yang ke-10 yang selanjutnya yaitu kriteria penilaian atau rubrik. Nah, sebagaimana yang telah telah saya jelaskan di atas, bahasanya penilaian autentik atau penilaian berbasis kinerja terdiri dari teks plus rubrik. Nah, rubrik merupakan alat pemberi skor yang berisi data kriteria untuk sebuah pekerjaan atau tugas. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menciptakan penilaian autentik atau authentic assessment. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi standar seperti tujuan umum atau goal, standar pertanyaan yang harus diketahui dan dapat dilakukan siswa. Biasanya standar merupakan satu pertanyaan singkat yang harus diketahui atau mampu dilakukan siswa pada poin tertentu. Yang kedua yaitu langkah memilih suatu tugas autentik. Meminta siswa menyelesaikan soal pecahan. Lebih baik kita siapkan tugas memecahkan masalah pembagian martabat untuk suatu keluarga beranak 7 agar setiap anggota mempunyai bagian yang sama. Jadi dalam memilih tugas autentik, pertama kita perlu mengkaji standar yang kita buat dan mengkaji kenyataan dunia sesungguhnya. Yang langkah ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas atau task. Kriteria ini adalah indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Apabila terdapat sebuah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Contoh kriteria mengatur pencahayaan melalui penggunaan cermin dan lain-lain. Nah, bisa dibaca untuk audien, bisa dibaca dalam wordnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.